Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bab 5 yaitu bangun ruang. Sebelumnya, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari bangun ruang dan volume bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun ruang yaitu kubus dan balok. Yang ketiga, mengetahui rumus volume balok dan cara menyelesaikannya. Lalu, selanjutnya, pengertian bangun ruang dan volume bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Sedangkan volume bangun ruang adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Contohnya ada tabung, bangun ruang tabung. Ada tabung A, B, dan C. Masing-masing tabung ini berukuran yang berbeda-beda. Dari ketiga tabung tersebut, manakah yang terisi paling banyak? A, B, C. Kita bandingkan antara tabung A dan tabung B. Tabung manakah yang terisi lebih banyak? Yaitu tabung B. Betul sekali. Tabung B banyak dari tabung A. Kenapa? Karena tabung B memiliki ukuran yang lebih besar dari tabung A. Maka dari itu, tabung B ini mampu memuat banyak ruang dari tabung A. Lalu, isi tabung C dengan tabung B. Tabung C lebih banyak dari tabung B, ya. Tabung C lebih banyak dari tabung B. Kenapa? Karena tabung C memiliki ruang yang lebih banyak dari tabung B. Maka dari itu, kesimpulannya adalah bangun ruang itu adalah banyaknya benda atau zat yang dapat mengisi penuh bangun ruang itu. Untuk tangga satuan volume, kita gunakan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Jika naik dibagi 1000, jika turun dikali 1000. Untuk unsur-unsur bangun ruang terdiri atas, sisi, rusuk, titik sudut, dan diagonal. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bangun ruang. Nah, di semester ini kita akan mempelajari dua bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Ciri-ciri kubus yaitu memiliki 12 rusuk. Rusuk itu yang seperti apa? Nih, garis ya. Garis atau kerangka dari bangun kubus ini. Lalu memiliki 6 sisi, yaitu kubus ini andaikan kita bayangkan ini adalah benda kardus. Nah, apa sih yang berbentuk kubus? Benda apa yang berbentuk kubus? Banyak. Ada kardus, ada dadu, ada rubik, dan lain sebagainya. Di sini ada sisi depan, sisi samping, kiri kanan, ada sisi belakang, ada sisi atas, dan sisi bawah. Kubus ini berbentuk persegi. Ingat, kubus berbentuk persegi. Lalu yang ketiga memiliki 8 sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu memiliki 4 diagonal ruang, yaitu FD, HB, EC, dan GA. Lalu lanjut ke bangun ruang berikutnya, balok. Balok yaitu berbentuk persegi panjang. Rusuknya tidak sama panjang. Di sini memiliki 12 rusuk, sama, memiliki 6 sisi, 8 sudut, dan 4 diagonal ruang. Lanjut, untuk pembahasannya kita membahas mengenai volume balok. Rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa P kali L? Karena balok ini berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah rumusnya panjang kali lebar. Untuk balok, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu untuk mencari panjang, rumusnya adalah volume dibagi lebar kali tinggi. Untuk mencari lebar, rumusnya adalah volume dibagi panjang kali tinggi. Untuk mencari tinggi adalah rumusnya volume dibagi panjang kali lebar. Lanjut ke contoh soalnya. Diketahui panjangnya berapa? 20. Lebarnya adalah 6.
tingginya 10. Panjangnya 20, lebarnya 6, tingginya 10. Yang ditanya adalah berapakah volume dari bangun balok tersebut. Volume, masukkan rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu dikali 20 dikali 6 dikali 10. Hasilnya adalah 1200 cm kubik. Kenapa kubik? Karena mencari volume jangan lupa satuannya ditambahkan kubik, ya. Lalu contoh yang kedua, di sini yang diketahui adalah panjangnya 15, lebarnya 5 cm. Tingginya belum diketahui. Lalu yang ditanya apa? Ya, betul sekali, tinggi. Tingginya belum diketahui. Kita masukkan rumus tinggi. Rumusnya adalah volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya sudah diketahui, 1500 cm kubik. Masukkan 1500 cm kubik dibagi panjangnya 15, lebarnya 5 cm. Lalu 1500 cm kubik dibagi 15 kali 5 dapat 75 cm. 1500 dibagi 75 dapat 20 cm. Mengapa tidak ditambahkan kubik? Karena bukan mencari volume, ini mencari tinggi. Kalau tinggi tidak perlu ditambahkan kubik selain volume. Oke. Lalu contoh yang ketiga, panjangnya belum diketahui, lebarnya 8, tingginya 15. Volumenya adalah 4080 cm kubik. Yang ditanya apa? Panjang, betul sekali, panjangnya belum diketahui. Masukkan rumus panjang. Volume dibagi lebar kali tinggi. Panjang sama dengan, masukkan volumenya sebesar 4080 cm kubik dibagi lebarnya 8, tingginya 15. Sama dengan 4080 cm kubik dibagi 8 dikali 15 dapat 120. Lalu dibagi 4080 dibagi 120 dapat 34 cm. Kenapa tidak ada kubiknya? Karena mencari panjang bukan volume. Contoh yang keempat, diketahui volumenya 1000, panjangnya 20, lebarnya belum diketahui, dan tingginya adalah 5. Maka yang ditanya apa? Ya, betul, lebar. Masukkan volumenya 1000, panjangnya 20, tingginya 5. 1000 dibagi 20 kali 5 dapat 100. Lalu dibagi 1000 dibagi 100 dapat 10 cm. Oke, yang terakhir yaitu diketahui luas alasnya 120 cm. Berapakah volume balok di samping? Oke, luas alas di sini didapat dari panjang kali lebar, ya. Atau di buku teman-teman di situ ditandai dengan A besar. A besar di situ adalah luas alas. Luas alasnya didapat dari panjang kali lebar. Ini adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya sudah diketahui, 120 dikali tingginya 14. Volume sama dengan 120 dikali 14 dapat 1680 cm kubik.